Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Kembali kita bertemu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di majelis inspirasi Qur'ani yang biasa kita gali dari doa maupun zikir, terutama zikir dan doa di pagi hari atau sore hari, yaitu al-ma'thurat yang menjadi apa yang ditinggalkan atau jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salam untuk beliau tercinta, juga keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Kita masih mencoba untuk menggali salah satu ayat yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diikuti dan diabadikan oleh para sahabatnya sampai detik ini sebagai ayat teragung di dalam Al-Quranul Karim, a'zamul ayat fil Quranul Karim, yaitu ayat Al-Kursi, ayatul kursi, ayat tentang kursi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, luas, yaitu berada di arasy Allah Azza wa Jalla atau singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan dan keagungan ayat ini sudah disinggung pada kesempatan yang lalu terkait dengan salah satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditekankan kepada kita agar kita terus menjadikannya sebagai salah satu di antara tameng atau perisai terhadap apa yang dibutuhkan oleh kita dalam pertarungan dan pertempuran kita dengan musuh yang telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwa, yaitu syaitan. Syaitan merupakan musuh yang nyata buat kamu sekalian, maka oleh karena itu jadikanlah dia sebagai musuh. Adawatus syaitan adalah pertarungan dan permusuhan abadi karena syaitan meminta dispensasi kepada Allah Azza wa Jal agar ditangguhkan kehidupannya sampai kelak di hari dibangkitkan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tangguhkan aku ya Allah kepada hari di mana mereka dibangkitkan. Maka Allah memberikan penangguhan ini ya dengan sebuah firman dan sangat ditegaskan dengan bahasa innaka minal munzarina, sungguh engkau termasuk mereka yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kita ketahui, setan kemudian mengambil jalan untuk memusuhi manusia, bahkan cenderung menyesatkan manusia. Bahkan permusuhan ini tidak cukup di tingkat dirinya, dia menciptakan permusuhan di antara manusia juga, bahkan dengan makhluk lain seperti jin. Hamba-hamba Allah, oleh karena itu kita sangat memerlukan sekali lagi perisai ini. Kita sangat memerlukan kemampuan memproteksi diri ini. Dan ayat Al-Kursi sudah menjadi salah satu di antara ayat-ayat bahkan firman Allah yang lainnya yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW untuk kita wiridkan. Dan kita jadikan sebagai bahan untuk zikir kita serta doa kita sekaligus. Masih ingat dengan peristiwa ketika salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk menjaga salah satu gudang di bulan Ramadan, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, wakalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah SAW telah mewakilkan kepadaku atau menugaskanku, mewakilkan artinya begitu bahasa yang sangat-sangat santun luar biasa. Dia mengungkapkan, dia tidak merasa diperintah oleh Nabi atau ditugaskan oleh Nabi, tapi diberi kewenangan sebagai wakil Rasulullah SAW menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin, ya, maka datanglah kepadaku seseorang yang datang. Tentu Abu Hurairah saat itu belum tahu siapa yang datang. Faja'ala yahthu minat ta'ami fa'akhadtuhu, lalu dia juga sudah mulai mengambil makanan itu. Fa'akhadtuhu, maka aku pun menangkap dia. Wa qultu, dan aku berkata, wallahi demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala orang tersebut mengatakan, ini muhtajun, sungguh aku memerlukan. Wa alayya iyalun, aku punya tanggung jawab keluarga. Wali hajatun syadidah, aku juga sangat-sangat membutuhkan. Qala, kata Abu Hurairah, fa khallaitu anhu, lalu aku lepaskan dia. Fa asbahtu, maka di pagi hari aku faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku dan bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma ja'ala asirukal barihata, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Qala, jawabku, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan, dia mengeluhkan kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Farahimtuhu, aku sangat belas kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan jalan dia. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad kadzabaka wa sayauud, adapun dia sungguh telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Fa'araftu annahu sayauud, aku ketahui bahwa dia akan kembali. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga sebuah ungkapan yang begitu humble, tawadhu, dia tidak pernah sedikit pun. Ini juga merupakan amanah ilmiah ketika mengutip perkataan, dan dia tahu bukan karena dirinya, tapi dia tahu akan datang, yang datang tadi malam akan kembali itu justru karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan prediksi dia, bukan dugaan dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu sayauud, sungguh dia akan kembali. Farasadtuhu, maka aku pun mengintainya. Faja'a yahthu minat ta'am, maka dia pun datang kembali dan mulai mengambil makanan. Fa akhadtuhu, lalu aku tangkap dia. Faqultu, dan aku katakan, la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata si yang datang itu, da'ni, lepaskan aku, biarkan aku, fa inni muhtajun, sungguh aku sedang butuh sekali, wa alayya iyalun, dan atas diriku tanggung jawab keluarga. La a'ud, aku tidak akan kembali. Farahimtuhu, untuk kedua kalinya aku pun mengasihi dia. Fakhallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan dia. Fasbahtu, maka di pagi hari aku, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu? Qultu, jawabku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidah, dia mengeluhkan kembali kebutuhan yang sangat wa'iyalan dan tanggung jawab keluarganya. Farahimtuhu, lalu aku pun maka aku belas kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, aku lepaskan dia. Qala, jawab Nabi kembali, ama innahu qad kadzabaka wa sayauud, adapun sungguh dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Farasadtuhu, maka malam ketiga, farasadtuhu thalitha, malam ketiga aku mengintainya. Faja'a yahthu minat ta'am, dia ternyata datang kembali dan mulai mengambil makanan. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkapnya lagi. Faqultu, lalu aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza akhiru thalathi marratin, dan ini yang terakhir kali dari ketiga kali yang kau lakukan. Annaka tas'um la ta'ud thumma ta'ud, engkau sudah berjanji untuk tidak kembali, ternyata engkau kembali. Qala, jawab si orang tersebut, na'ni, biarkan aku. Wa'allimuka, aku akan ajarkan padamu kalimatin, beberapa kalimat, yang fa'ukallahu biha, Allah akan memberi manfaat dengan kalimat-kalimat itu kepadamu. Qultu, kataku, mahu, apa itu? Qala, jawab dia, idza awaita ila firashika, apabila kau mulai datang atau
bersandar atau berlindung atau pergi ke tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayat, sampai akhir ayat. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha fa khallaitu sabilahu. Sungguh selama engkau membaca itu, maka selama itu pula engkau ada dalam pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia. Sebuah peristiwa yang menginspirasi kita untuk terus bagaimana belajar dari sebuah peristiwa seperti ini. Fa asbahtu, maka di pagi hari, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni bertanya kepadaku, ma fa'ala asirukal barihata, apa yang dilakukan oleh tawananmu malam tadi? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia telah bersungguh-sungguh kemudian berjanji mengajarkanku beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat kepadaku dengan kalimat-kalimat itu. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskannya. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahia, apa itu? Tentu Rasulullah sudah tahu. Qala, jawabku, qala li, berkata dia orang tadi itu kepadaku, idza awaita ila firashika, apabila engkau mulai berbaring ke tempat tidurmu, faqra, bacalah, maka bacalah ayat al-kursi, ayat kursi, min awwaliha, dari pertamanya, hatta takhtimal ayat, sampai akhir ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, la yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Selama itu pula engkau akan ada dalam pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali tidak akan didekati oleh syaitan sampai di pagi hari. Wa kanu ahrasu syai'in 'alal khair. Ini menandakan bahwa Abu Hurairah dan juga seluruh sahabat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat-sangat perhatian dengan kebaikan. Ini ada nilai kebaikan dari seseorang yang telah melakukan kebohongan, katakan melanggar janji sampai kedua kalinya, dan ketiga kali masih datang. Tapi ketika ada sesuatu yang disampaikan dan kalimat itu begitu luar biasa baik dan indah, dan sesuatu yang harus dikonfirmasi kepada siapa yang sangat mengetahui persoalan itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqaka. Kalau 2 malam berturut-turut dinyatakan oleh Nabi, ama innahu qad kadzabaka, adapun dia sungguh telah berdusta kepadamu. Saat ini Rasulullah mengatakan, ama innahu qad sadaqaka, adapun sungguh dia kali ini telah jujur kepada engkau. Wa huwa kadzubun, sementara dia adalah seorang pendusta. Subhanallah, kalimat yang begitu inspiratif, sederhana, tapi begitu paradigmatik. Bagaimana cara kita memandang sebuah kebenaran, sekalipun kebenaran itu datang dan keluar dari mulut yang selama ini berdusta. Kalau memang benar ungkapan itu harus menjadi hikmah, sebuah pembelajaran berharga dan wisdom, semacam kebijaksanaan yang patut dijadikan sebagai pegangan oleh kita. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kau tahu siapa yang bicara kepadamu semenjak 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah dengan sangat-sangat tulus mengatakan, la, tidak. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun, itu adalah syaitan. Ternyata saudara-saudara sekalian, syaitan pun bisa berkata baik, bisa berkata jujur kepada kita. Tinggal persoalannya, tentu setan pun tidak akan membiarkan kita melaksanakan kejujuran itu. Kita pasti akan dilupakan oleh dia. Seperti halnya seorang pemuda ketika lupa
saat ditanya oleh Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, dia mengatakan, wa ma ansanihu illa syaitan. Aku tidak dibuat lupa kecuali oleh syaitan. Syaitan tentu akan membuat kita pertama lupa atau diwaswaskan kita, diragukan benar atau tidak ya, benar atau tidak ya, sampai kita berpikir dalam keraguan itu dan akhirnya momentum kita membaca ayat Al-Kursi pun lewat begitu saja. Saudara-saudara sekalian, kita dilatih dan disiapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pribadi-pribadi yang objektif, tetap melihat objek. Ketika objek pembicaraan itu sesuatu yang benar, itu bisa kita amalkan sekalipun keluar dari seorang musuh, bahkan pendusta sekalipun. Kemudian beliau mengatakan, kharajat min fami khairi insanin fil aduwil ladud asyaitan. Ya, itu keluar dari dari mulut khairi insanin, manusia terbaik. Ayat kursi adalah ayat yang sangat-sangat direkomendasi Rasulullah SAW yang keluar dari, tentu saja beliau adalah seorang manusia terbaik di muka bumi ini, fil aduwil ladud syaitan, tetapi dia kemudian juga diucapkan oleh musuh yang paling memusuhi manusia, yaitu syaitan. Fa akhbaru annahu sadaqa fi khabarihi dzalika ma anna tab'ahu al-kadhib. Nah, di sini dia, yaitu syaitan, mengutarakan sesuatu yang dia cukup jujur dalam berita dia, sementara tabiat dia adalah seorang pendusta. Begitulah riwayat yang yang digambarkan dalam kisah tentang apa yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat dia ditugaskan dan dia mendapatkan hikmah yang luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini sangat menginspirasi kita untuk tetap menjadi seorang yang objektif. Objektivitas ini menginspirasi sisi kehidupan yang lain atau menjadi akar permasalahan hidup kita, yaitu persoalan keadilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Sebenci apapun kita termasuk kepada setan, ketika dia mengatakan sesuatu yang benar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan kebencian kamu kepada satu kaum itu membuat kamu berdosa dengan tidak bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, dan itu lebih dekat kepada kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, lebih jauh lagi, ayat kursi ini juga menjadi salah satu hal yang sangat menakjubkan dalam salah satu hadis yang memang ada sedikit ya perbedaan pandangan di antara para ulama apakah hadis ini sahih ataukah dhaif, tetapi para ulama mengamalkan hadis ini sebagai fadhailul a'mal, salah satu di antara keutamaan amal perbuatan kita, dan tidak ada masalah dari sisi kandungan dan isinya. Sudah barang tentu pada saat para ulama mengamalkan ini berdasarkan hadis ini, kalau mau distatuskan tidak sampai kepada hadis palsu, bahkan naik sedikit menjadi hasan, bahkan mungkin hasan dan ghairihi, karena yang lainnya satu sama lain saling mendukung kekuatan hadis ini di satu sisi, yaitu sabda Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut au illa al-maut au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membaca ayat kursi selesai setiap salat fardu dubura, ada yang riwayat mengatakan fi duburi kulli salatin maktubah, pada selesai setiap sholat fardu, yaitu yang 5 waktu, tidaklah dia terhalang dari masuk surga. Saat kita di dunia tentu kita tidak akan memasuki surga, illal maut, kecuali kematian, atau illa ayyamut, kecuali dia wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, begitu dahsyat, amazing, menakjubkan sekali. Wajar kalau kemudian para ulama berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW
dinyatakan sebagai a'dhamu ayatin, ayat paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita mengambil inspirasi pelajaran berharga. Jangan tinggalkan pada saat kita selelah apapun mau berbaring dan tertidur di malam hari, untuk tidur di malam hari, kecuali sempatkan untuk membaca ayat kursi ini, maka dengan penuh iman dan wahtisab, penuh keyakinan, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi hari. Dan di pagi hari kita sambung kembali dengan doa ma'thurat yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan sebagai jejak langkah kunci kesuksesan beliau untuk kita telusuri kembali dan kita tapaki kembali. Kita akan mendapatkan nilai yang berikutnya saat kita membaca di siang hari, insya Allah. Kalau boleh dianalogikan, dikiaskan kepada peristiwa malam saat kita membaca di siang hari, maka mudah-mudahan Allah pun akan menjaga sepanjang hari sampai sore hari. Sore hari, malamnya kita baca kembali ayat kursi, Allah lindungi sepanjang malam hari sampai pagi hari. Begitulah siklus kehidupan yang begitu berharga untuk kita jadikan sebagai kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Begitu halnya dengan selesai sholat fardu, sempatkanlah untuk membaca ayat kursi setelah kita beristighfar, membaca tahlil la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian kita baca ayat kursi ini, ditambah lagi dengan membaca tasbih 33 kali, subhanallah, tahmid 33 kali, alhamdulillah, 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 dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, jadi 99 kali, ditutup dengan satu kalimat keikhlasan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita diproteksi oleh Allah dari setan, bahkan dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk tidak pernah terhalang kita dari surga Allah dan masuk surganya kecuali kematian tadi. Tiket pertama dan tiket kedua adalah membaca 33 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu menghapus sebesar apapun dan setinggi apapun, walau dosa kita mencapai puncak langit, rahmat Allah masih jauh melebihi seluruh dosa dan kesalahan kita dan manusia. Allah akan ampuni. Inspiring bukan? Saling menginspirasi adalah channel dan karakter dari channel kita. Khas channel, tetaplah bersama untuk saling menginspirasi di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe.